Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat datang dan selamat beribadah kembali di GBI Citra dari Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir saat ini, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan bukan cuma hanya satu kegiatan rutinitas saja, tapi juga karena kita mempunyai hati yang rindu untuk kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita sama-sama satukan hati sebelum kita membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, hati-hati kami yang rindu untuk datang menyembah Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang setia di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang begitu baik. Dan kami ingin berterima kasih, kami ingin bersyukur. Kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu dapat menjadi dupa yang harum. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh jadikanku biji mata-Mu, Kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata,
Yus, kami persilakan untuk menyanyi. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Amin. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dengan sukacita kami mengundang Bapak Ibu, jika belum mempunyai tempat yang tetap untuk beribadah, dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Ibadah di GB Citra Karen 2 ada dua kali. Yang pertama di jam 7.30 pagi dan yang kedua di jam 10 pagi seperti saat ini. Di jam 10 pagi disertai juga dengan ibadah anak Betel Indonesia atau anak ABI untuk usia dari balita sampai dengan kelas 6 SD, dan juga untuk ibadah FPBI atau Remaja Pemuda Betel Indonesia diadakan di jam 15.30 atau setengah 4 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berusia remaja atau pemuda, dapat mendukung anak-anaknya untuk bisa ikut ibadah sesuai dengan kategori umurnya, agar bisa mendapatkan rohaninya sesuai dengan umurnya. Dan juga untuk para wanita di tempat ini, hari Sabtu ini di jam 3 sore ibadah PBI juga mengadakan ibadah dengan tema topeng kehidupan. Nah, jadi siapa di sini yang masih pakai topeng, ya kita bukalah topeng kita sama-sama. Kita akan mendengarkan dari pembicara kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Eri, di hari Sabtu ini jam 3 sore. Dan juga untuk ibadah minggu depan, ibadah raya minggu depan di tanggal 15 Juni, kita akan kedatangan tamu, yaitu dari Bapak Monster Sidabutar dan Ibu Elita Sihaan. Beliau adalah orang tua dari Melita dan Melisa Sidabutar, yang mungkin kita sering dengar ya dan sudah tahu. Jadi Melita dan Melisa ini merupakan jebolan Indonesia Idol. Untuk Melita itu kita sering mendengarkan lagu-lagunya, lagu-lagu rohani. Melita ini merupakan penyanyi rohani yang cukup terkenal dan lagu-lagunya pun sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita juga tahu kisahnya bagaimana beliau kehilangan kedua putri kembarnya.
dari sini kita bisa akan mendengarkan kesaksian dari beliau. Jadi datanglah di tanggal 15 Juni kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Dan untuk tanggal 22 Juni ibadah raya di tanggal 22 Juni, ibadah anak Beta Indonesia yang biasanya kita ada terpisah dengan ibadah raya, khusus untuk tanggal 22 Juni akan digabung bersama-sama karena sebagian besar dari pelayan di tempat ini akan mengikuti Camp Servant Heart. Jadi kita akan melakukan pelatihan untuk Servant Heart. Karena itu ibadah abdi akan digabung dengan ibadah raya hari Minggu. Sekian untuk breaking news hari ini teman-temannya. Mari kita sama-sama siapkan amplop persembahan di tangan kita. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami dan tidak mungkin dapat kami hitung Tuhan kebaikan ini di dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami di hadapan Allah sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan Kau menerimanya dengan sukacita karena kami benar-benar tulus hati memberikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua siap untuk memberikan. Sama-sama kita katakan amin. Amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak setiap terima kasih. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari diturunkannya Roh Kudus untuk manusia. Kita percaya bahwa Roh Kudus saat ini sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Mari kita minta Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk terus menjamah kita, memenuhi kita, mengambil alih seluruh hidup kita, sehingga biar kita hidup tertuju akan Tuhan, dan kita dapat menjadi saksi di dunia. Bersamamu dalam naungan
menjadi kehendak Tuhan itu Kau ungkapkan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sediakan hidup kami seperti murid-Mu yang paling setia. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, ada kerajaan Allah. Shalom. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Bisa sapa kanan kiri. Shalom gitu. Shalom itu artinya damai sejahtera. Itu sebuah doa juga. Ya, kanan kiri kita diberi damai sejahtera. Kita bicara hari ini tentang Pentakosta. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya Janus. Saya dengan anak-anak dan istri kami melayani di lokal Kapu, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, para pemimpin kasih kami kesempatan untuk bisa berbagi dengan kita. Bro, saya bisa ditolong sampai di slide nomor 4. Saya mulai dari slide nomor 4. Dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Oke, ya, thank you. Yohanes 1:12 kita baca kepada kita. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat 12 begini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, Kisah 1 ayat 8 ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, warga kerajaan Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, berapa banyak sini sudah percaya Yesus? Bisa angkat tangannya. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru, maka otoritas dikembalikan kepada kita. Otoritas itu pernah hilang. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan keserupaan dan kehilangan otoritas. Manusia pertamalah yang Tuhan berikan, Sang Raja di sorga, kasih kuasa, kasih otoritas kepada manusia pertama untuk mengelola semuanya untuk kesejahteraan manusia. Begitu indah, begitu luar biasa. Di Eden yang merupakan arti dari hadirat Tuhan, manusia mengembangkan otoritasnya. Potensi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang kepala keluarga, seorang istri, seorang anak, potensimu yang terbaik, lingkungannya adalah hadirat Tuhan. Gak di tempat lain. Baru ngomongin Eden loh ini. Benar-benar tempat terbaik untuk kita memaksimalkan potensi kita, otoritas kita, membuat kita intim dengan Tuhan, bukan di tempat lain. Hadirat Tuhan. Itu makanya di dalam rumah tangga hadirat Tuhan mesti ada. Karena kalau di rumahmu gak ada hadirat Tuhan, kau rasakan neraka di situ. Sehebat apapun karunia kita, kita punya semua pemberian Tuhan yang hebat, maka cara kita, pagar kita yang membuat itu semuanya bisa terlaksana dengan maksimal sesuai dengan kehendak Raja kita adalah kalau kita tinggal di Eden, di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhanlah otoritas kita ini legal. Kita punya wewenang untuk melepaskan kuasa. Tetapi pada kenyataannya kita membaca dalam Kejadian pasal yang 3, manusia jatuh dalam dosa. Manusia ingin menyamai Tuhan. Kata ular itu, kata Lucifer kepada si perempuan, kamu akan sama seperti Tuhan. Udah dikasih yang terbaik di Eden, udah dikasih keserupaan dengan Tuhan, semuanya Tuhan kasih. Hei manusia, kamu jadi raja di bumi. Selama kamu tunduk kepada aku, kata Tuhan, otoritasmu
berada di bawah kuasaku, kamu melakukan apapun itu untuk demi kesejahteraanmu. Manusia pengen sama seperti Tuhan, memberontak, jatuh dalam dosa. Otoritas dan keserupaan itu hilang. Itulah sebabnya ayat ini muncul. Yesus datang mengembalikan keserupaan kita, mengembalikan otoritas kita. Itu sebabnya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, otoritas atau wewenang untuk melepaskan kuasa itu Dia beri. Ayat 8, Isa 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yohanes 1:12, kuasa di situ exousia, otoritas. Tadi kebaktian pagi saya kasih contoh, saya polisi. Nanti kan dikubur dilayani oleh gereja. Saya berharap di sini nggak ada punya cita-cita itu. Tuhan taruh kita di muka bumi untuk menjadi perwakilannya. Tuhan taruh saudara di muka bumi bukan sekedar hidup, kerja, mati, dicatat baik-baik dalam sejarah riwayat keluarga kita. Bukan itu. Tapi Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan umur yang Dia percayakan kepada kita. Kita lahir dari mana, suku apa, bukan urusan kita, betul nggak? Mau kapan kita lahir? Lahir di becak, lahir di rumah sakit, gitu kan? Mau lahir nanti normal, lahir sesat, bukan urusan kita. Itu kedaulatan Tuhan. Kapan kita mati pun bukan urusan kita. Lagi naik pesawat, lagi di mana, itu bukan urusan kita. Kedaulatan Tuhan, betul nggak? Tapi urusan kita, kalau lihat batu nisan, ini batu nisan ya contoh ya. RIP, RIP, ditulislah lahirnya di sini. 01/01/1950. Terus ada garisnya gini, stripnya, gitu. Sekarang berapa? 8 Juni 2025. Yang depan tanggal dan kapan kita balik ke Tuhan bukan urusan kita. Urusan kita stripnya, betul nggak? Jadi pentingnya kita menjadi saksi untuk membuat kita berjalan seperti destiny-nya Tuhan. Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, dinamis, power. Hari ini kita rayakan saudaraku, biar kita itu berjalan seperti yang Tuhan mau. Bukan lagi orang Kristen yang dulu manas-manasin bangku gereja, bukan. Bukan hanya mengisi lembar KTP agama Kristen Protestan, bukan. Tetapi selama Tuhan kita hidup, Tuhan kasih kita waktu puluhan tahun ini, sungguh-sungguh hidup kita ini bertuhankan Yesus dan Raja itu satu-satunya dalam hidup. Gak ada yang lain. Dia mendelegasikan perluasan kerajaan itu kepada kita. Jadi kita punya kuasa, kita punya power. Dia memberikan kepada kita kemampuan, kuasa yang dunia ini nggak punya. Tujuannya bukan kelihatan, biar kelihatan kita ini di gereja rohani, tangan kita getar-getar, bahasa kita berbahasa baru, enggak. Walaupun itu penting, karena saya baptis Roh Kudus itu usia 13. Jadi bukan saya menentang baptisan roh, enggak, saya menikmatinya. Tetapi jangan stop di gereja. Kita mesti melangkah keluar, membawa Yesus kemanapun kita berada. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu makanya ada istilah tadi, saksi. Kamu menjadi saksi. Saksi itu dalam bahasa Yunani martir. Konsekuensi menjadi seorang yang menjadi saksi Kristus adalah sampai dia mati, dia tetap bertuhankan, dia tetap menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya. Saksi itu bukan istilah agama. Bapak Ibu yang pernah lihat di TV ada pengadilan, ada saksi di sini. Saksi itu terminologi hukum. Ditanyain, kamu melihatnya? Lihat Pak. Bagaimana kronologinya? Diceritain. Betul yang kamu ceritakan? Betul Pak. Apa yang dia lihat, apa yang dirasakan, itu yang kita sampaikan. Sudahkah kita menyampaikan Yesus yang kita alami setiap hari kepada orang-orang di sekitar kita?
kepada asisten rumah tangga kita yang belum percaya Tuhan? Sudahkah kita sampaikan itu kepada mereka? Saksi artinya orang yang memiliki integritas, orang yang perkataannya dan perbuatannya adalah sama. Jadi mulai hari ini ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Saudara-saudara sekalian, ketika mendengar istilah Pentakosta, Pentakosta itu adalah hari raya 7 minggu, 50 hari sesudah Paskah. Kalau merujuk kepada perjanjian lama, merupakan upacara atau acara pengucapan syukur ya atas hasil panen gandum. Kalau Bapak Ibu membaca Keluaran pasal yang ke-20, itulah Pentakosta pertama. Ketika orang Israel menerima hukum Taurat, 2 loh batu. Dalam pemberian loh batu itu ada fenomena alam yang sangat kuat, yaitu guruh dan kilat, kemudian Shekinah atau kemuliaan Allah turun atas bangsa itu. Kalau kita membaca ayat yang ketiga, dan tampaklah ke mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah api ini, saudaraku, ini bicara tentang penyucian, pengudusan. Hidup kita yang berubah dari yang tidak baik kepada gaya hidup raja. Transformasi kehidupan dari kehidupan kita yang duniawi sekarang berubah menjadi hidup di dalam Kristus. Itu gunanya apa? Dia ketika ada lidah-lidah api turun atas kita, kita sedang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan kemudian ayat yang keempat, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Saudaraku, ini momen ya, mungkin tidak hanya hari Minggu seperti ini kita meminta Roh Kudus, tapi setiap hari kita harus meminta kepenuhan Roh itu bekerja terus di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus meminta kepada Yesus untuk dipenuhi Roh-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Menyerah kepada jamahannya. Kita terima bahasa-bahasa yang baru itu dengan iman. Dan saya meyakini kalau kita membuka hati kapanpun, termasuk siang ini, kalau kita membuka hati, dia bisa menyatakan, memberi bahasa-bahasa yang baru itu kepada kita. Saudara tahukah, kalau dia disebut dengan Roh Kudus, Roh Kuduslah pribadi ketiga dari kealahan kita yang memang bertugas memimpin kita kepada perluasan kerajaan Allah. Gereja ini ada karena Bapak Ibu Saudara bersepakat berdoa agar Roh Kudus turun atas kita dan gereja running sampai puluhan tahun sampai hari ini. Jadi semua yang gereja lakukan, semua kita lakukan apapun, itu atas inisiatif dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita baik Allah tidak didiami Roh Kudus, maka saya meyakini bukan Tuhan yang bertahta dalam hidup kita kalau Roh Kudus tidak memimpin. Roh Kudus ketika mendiami kita, memenuhi kita, dia akan membawa kita untuk menempatkan Yesus sebagai Raja terutama dalam hidup kita. Berapa banyak orang Kristen, dia tidak mengalami perubahan hidup karena dia menjadikan sakit hati jadi tuan atas diri. Dia menjadikan kekayaan sebagai raja dalam hidup. Dia menjadikan kemiskinan, kekurangan sebagai raja dalam hidup. Sehingga banyak orang kalau ketemu temannya yang dicintai itu apa? Sakit hati.
Kalau ketemu temannya yang bicara apa? Kekurangan terus, cinta banget dia sama kekurangan. Ada orang ketemu sama kita yang diceritain apa? Kekayaan terus, cinta banget dia sama kekayaan. Tetapi bagi seorang saksi, ketemu orang yang dia ceritakan perbuatan-perbuatan hebat Tuhan kita. Walaupun itu mungkin dalam masa kesulitan, mungkin dalam proses, mungkin pergumulan, mungkin air mata, tapi dia tahu di air mata itu juga Tuhan hadir. Amin. Saya menyadari ini karena sebagai umat Allah, kehidupan kita gak selalu enak terus. Walaupun saya gak setuju dengan hidup ini seperti roda berarti, saya gak setuju. Hidup ini ada saatnya turun, tetapi percayalah Tuhan bisa mempromosikan hidup kita naik. Caranya apa? Bergaul dengan Roh Kudus setiap. Mungkin kalau cabut mata agak ekstrim, cabut bulu mata, nama Yesus yang keluar pasti. Bau badan kita gak disukai iblis. Kenapa? Bau Yesus. Semua hidup kita gak ada lagi menjadi milik dunia dan penguasa kegelapan. Udah enggak. Milik kita totally, milik Yesus. Jadi kalau iblis ketemu kita, bukan kita yang pergi. Saya kan tinggal di Tangerang dulu. Jadi gak tahu orang Tangerang di sini. Kalau lewat tempat serem, permisi, anak babi mau lewat. Astaga, lu anak babi. Ya kan? Kita anak siapa? Anak raja. Mestinya iblis dan antek-anteknya, penguasa kerajaan kegelapan itu, yang mesti minggir kalau kita lewat. Betul kan? Kenapa? Perkataan kita isinya firman, perbuatan kita isinya karakter Kristus, hati kita isinya belas kasihan, mengasihi sesama, termasuk orang-orang yang benci dengan kita. Yang sepakat katakan amin. Orang kalau penuh Roh Kudus itu mudah dikoreksi, dia mudah diarahkan. Dia udah gak cinta harta, dia cinta kepada Yesus. Kalau ada temannya bilang, bro, kamu udah gak lama kebaktian, dia langsung cepat kembali. Seperti domba yang hilang, dia kembali kepada kawanan. Itu gunanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Orang kalau penuh Roh Kudus, betul, dia bisa disakiti, bisa dilukai suami, bisa dilukai istri, tapi dia gak lama-lama di dalam kesakitan itu. Karena ada Roh Kudus, Parakletos yang menghibur dia. Kita manusia, kita bisa sakit hati, bisa nyakitin juga. Tapi Roh Kudus, dia punya nama Parakletos, dia penghibur. Dia menuntun kita kepada kebenaran. Walaupun dengan cara dia membawa kita kepada kebenaran, kita mesti patah-patahin dulu, diremukkan dulu, biar sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia membersihkan hati kita yang kotor, agar hati kita mampu bersyukur dalam segala kondisi, termasuk kondisi yang sangat ekstrim dalam hati. Kita tidak lagi menyimpan kemarahan, prasangka, apalagi dendam. Itulah ciri khas dari seorang saksi. Setidaknya ada 3 yang mau sharingkan kepada kita hari ini. Bagaimana kita mengaplikasikan kalau hidup kita dipenuhi Roh, dipimpin Roh Kudus. Apa yang kita dapat? Yang pertama, yang gak bisa dibohongi ini dia. Kita akan taat, kita total, kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Raja Yesus. Katakan amin. Lukas 5 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Saudaraku, pada kerajaan Allah dalam hal memancing, urusan nelayan, Petrus ahli. Tetapi ketika dia mendapatkan sebuah instruksi yang baru dari Tuhan, yang bertentangan dengan pengetahuan dan pengalamannya, maka dia lebih memilih taat. Hasil ketaatan kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan hasil yang melimpah. Dan Petrus mendapatkan hasil yang melimpah dalam bisnis penangkapan ikan. Saudaraku, Roh Kudus menuntun kita di hari-hari yang sulit ini, di semua bidang kita, di semua keahlian kita, untuk tidak bergantung dengan karunia kita, tapi bergantung kepada instruksi yang baru dari Raja kita. Ini sudah mulai malah kudus. Ini pendeta kotor mulai berat. Kayaknya tadi Pak Edi kasih dia makan enak. Ada begini perilaku, saudara. Saya mau cerita. Ada orang, saya ini punya karunia mengajar. Saya bisa besok ini Senin, saya mengajar jadwal saya jam 1 sampai jam 5 siang. Jam 5 sampai jam 10 saya ngajar lagi. Capek gak? Capek. Karena dibilang capek. Tetapi karena itu adalah passion saya, maka mungkin teman-teman kalau melakukan itu pasti lebih capek dibanding saya. Karena mengajar tidak sih. Tetapi ingat, setiap kali karunia yang kita pakai tanpa dikuasai roh, yang kita beri itu bukan kehidupan. Kita sedang transfer pengetahuan saja. Betul nggak? Bagi saya, konteks saya seorang dosen. Bapak Ibu seorang pedagang, ahli di situ, dari kecil lahir pedagang. Gitu lahir dari mama kita, pedagang. Karena kita nerusin usaha papa kita. Pertanyaannya, bagaimana kita tadi mengaplikasikan penuh Roh Kudus kepada konteks hidup kita? Betul nggak? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita hanya mengandalkan keahlian kita, dari lahir kita seorang pedagang, betul kita dapat hasil dari sana, kita dapat untung dari sana, dapat cuan dari sana. Kita bisa beli properti, kita bisa mengembalikan milik Tuhan, kita bisa investasi dan lain sebagainya. Tapi tidak punya dampak kepada orang lain. Petrus, dia punya keahlian nelayan, dia hebat. Tetapi ketika dia mendapatkan instruksi dari Tuhan, ayat yang keempat tadi kita sudah baca, dia mendapatkan sesuatu yang spesial yang belum pernah dia rasakan atau dia terima. Seolah-olah Petrus ini menjadi seorang pemula dalam hal yang baru. Saya mau pesan kepada kita, kalau kita ingin memberi kehidupan kepada orang lain, jangan andalkan kebisaan kita hari ini. Coba dengar apa kata instruksi Raja kita melalui Roh Kudus yang Dia beri dalam hidup. Katakan amin. Coba dengar, kasih waktu untuk dia. Apa yang saya harus lakukan? Roh Kudus akan mengajar kita untuk memiliki ruang berkembang sesuai dengan yang Dia mau. Percayalah, Roh Kudus akan mengurangi kenyamanan kita. Karena kita sekarang seolah-olah menjadi pemula yang baru, kita mengakui bahwa kita jadinya nggak tahu semuanya. Walaupun kita dari lahir itu dari pedagang, tapi ketika kau menyerahkannya kepada Roh Kudus, kau sekarang penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, percayalah akan ada hal-hal ajaib yang baru kita ketemu melalui kebisaan atau keahlian kita ini. Itu Roh Kudus. Dia mengurapi kita di dalam pekerjaan kita. Dia mengurapi kita dalam keahlian kita. Makanya ketika orang dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan selalu menaruh Yesus sebagai pusat satu-satunya, bukan keahlian kita.
Keahlian itu penting. Tetapi orang kalau udah penuh Roh Kudus, dia ahli di bidang itu, maka semuanya akan berpaling kembali kepada menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudaraku, jangan merasa tidak perlu Tuhan karena engkau sudah mencapai banyak hal. Jangan merasa kita nggak perlu Tuhan karena aset kita sudah banyak. Jangan merasa aku nggak perlu Tuhan, tabunganku 7 turunan nggak habis. Jangan. Justru di dalam apa yang kita punya sekarang, Pak, semuanya ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengakui ini bukan aku, tetapi karena Tuhan. Dia lahir menjadi malaikat. Tetapi ketika Tuhan bilang bertolaklah, ayat 4 yang kita baca, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terberkatlah jangan menangkap ikan. Aduh, gak ada ikan di siang bolong Tuhan. Ikan itu adanya di malam hari, bertentangan dengan ilmu saya. Tetapi ayat 5 terakhir, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan cara juga. Saudaraku, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus, di dalam kerajaan Allah, kehidupan dan kualitas seseorang tidak diukur dari banyaknya harta yang dimiliki. Kekayaan kerajaan Allah yang sejati bukanlah dalam bentuk akumulasi, menimbun, tetapi distribusi. Saya ulang, orang yang kaya dalam Tuhan, seseorang jemaat, warga kerajaan yang diurapi, dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, dia punya mindset begini: aku punya segala sesuatu bukan untuk ditimbun, tetapi untuk diberikan kepada orang. Karena Tuhan mengembalikan kepada kita kemampuan untuk mengelola dengan baik. Kita punya sebuah mindset, saya cuma pengelola, pemiliknya siapa? Itu dia. Petrus berubah di area ini. Dia sudah tidak lagi mengandalkan keahliannya. Dia tahu kalau dia bersabda, ada sesuatu yang akan terjadi yang hebat dan luar biasa. Itulah sebabnya seseorang yang dipimpin dipenuhi Roh Kudus, maka pencapaian yang baru itu karena otoritas, karena ketaatan kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk membanggakan diri kita lagi, tetapi untuk kemuliaan. Saudaraku, percaya, Anda akan menjadi orang yang kaya karena otoritas kepenuhan roh yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ingat ya, kaya itu bukan bicara tentang apa yang ada di tangan, tapi kita lebih mudah untuk memberi kepada waktu kita, kehidupan kita, perkataan kita membangkitkan semangat. Amin. Kita hadir mendampingi, hanya dengar dia cerita, kita dengerin doang, dia udah senang. Karena pelayanan yang dibutuhkan zaman now, pelayanan pendampingan. Kan ada orang berduka, terus kita ada, udah jangan nangis. Itu pernyataan yang salah, orang dia sedih, masa tidak boleh nangis. Tapi ketika dia sedih, sebagai anak raja, putri raja, kita ada mendampingi dia. Dia sudah rasa diberkati. Amin. Itu orang kaya. Saudaraku, doa saya kepada kita pada siang hari ini, kepada kita warga kerajaan Allah di GBI Citra Garden 2, jangan cukup menjadi orang yang kaya, rich. Kalau rich itu RICH, itu kan orang-orang yang mengumpulkan segala sesuatu. Dia mengumpulkan aset yang berwujud, tanah, mobil, rumah, dan pusatnya dia. Orang yang kaya, kalau nggak dipimpin Roh Kudus, PELIT. Apa itu PELIT? Susah keluarnya.
Jangan cukup di area itu. Gak salah mengumpulkan karena kerja keras. Tetapi kita mesti sampai kepada wealth. W-E-A-L-T-H. Kita sudah kaya, kita memiliki tata kelola, dan kita memiliki rasa cukup. Aku sudah punya segala sesuatu. Punya istri cantik, punya anak 3 perempuan yang cantik-cantik. Gak ada sainganku gitu. Aku kaya loh Bapak Ibu. Iya dong. Iya. Tiap hari dikelilingi bidadari. Iya kan? Itu kebahagiaan. Versi kita berbeda kan? Mungkin Bapak Ibu ada di area begitu kaya. Saya mungkin di area itu nggak ada. Jadi namanya kaya nggak bisa disama-samain. Karena kita nggak punya harta, tapi kita punya waktu yang terbaik. Seperti Maria datang di kaki Yesus, betul nggak? Orang lain masih di jalan, kita udah sampai di gereja. Langsung nanya Pak Markus, Pak Pendeta, adik saya bisa bantu? Yang lain baru bangun, tapi kita udah datang, nyamperin. Apa Pak yang bisa saya bantu proyek kita hari ini? Ada orang-orang kaya kayak gitu. Ada orang-orang hebat kayak gitu. Kenapa? Dia atur waktunya dengan baik. Dia punya kekuatan, dia atur waktunya. Terus dia bilang, aku cukup dengan ini semua. Saatnya hidupku juga harus menjadi diri orang lain. Harus juga menjadi diri Tuhan. Dia berikan seluruh hidupku untuk memuliakan. Dia menyadari ada sebuah tujuan dari Tuhan. Apa itu? Menabur, memberi. Orang kalau ketemu Roh Kudus tidak beli, nabur. Mungkin dia punya harta, dia punya waktu, dia punya potensi, dia punya segala sesuatu sumber daya. Dia beri untuk Tuhan. Kenapa? Dapat pewahyuan baru dari Tuhan. Yang mengiyakan kata-kata itu. Bagaimana kita kalau seorang dipimpin Roh Kudus? Yang terakhir, yang ketiga, bagian yang ketiga di bagian nomor 1 ini, kita orang yang prosper. Prosper itu artinya kita menjadi bendaharanya Tuhan, punya otoritas atas kekayaan Tuhan. Orang-orang yang sungguh dipercaya Tuhan, dia nggak pernah pamer, dia memberi secara tersembunyi. Dia tahu rahasia kelimpahan itu. Karena memberi secara rahasia, hasilnya berkelimpahan. Dia udah flexing lagi, nolong orang, foto dulu ya, keren. Masukin TikTok, masukin Instagram, harapan apa? Biar validasi orang. Dari lihat wajah Bapak Ibu sih nggak ada. Udah bagus. Pak Markus sama Ibu berhasil mendidik kita semua. Karena Roh Kudus minta itu. Kalau kamu memberi, jangan kasih tahu orang, diam-diam aja. Dia tidak perlu nanya, langsung inisiatif. Langsung ada sebuah dorongan, gerakan Roh Kudus, dia langsung melakukan. Dia nggak perlu pertimbangan. Ini suara Tuhan. Roh Kudus kalau dia melakukannya, dia menyuruhnya, ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Apa itu? Memperbesar kapasitas. Seorang yang taat kepada tuntunan Roh, kapasitasnya makin besar. Itu makanya di dalam Tuhan, orang yang kaya itu makin kaya. Orang yang tahan-tahan berkatnya, tahan-tahan dia, makin begitu, makin gak punya apa. Lihat kanan kirimu, kamu gak kayak gitu kan? Kalau yang senyum-senyum ketawa, dia pernah melakukannya. Kalau yang diam-diam, pelaku utama. Dia pertama ya, yang kedua sekarang. Satu di pendeta, ibu kalau ini ngomongin tadi berkat kapasitas kan? Yang kedua sekarang. Saya mau aplikasikan penuh Roh Kudus dalam aspek 3 aspek saja. Yang kedua, membungkuk rendah untuk melangkah naik. Matius 18 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga.
Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Suatu kali murid-murid nanya sama Yesus, Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Kemudian Yesus memanggil anak kecil, dia ditaruh di tengah-tengah mereka. Fokus saja kita masuk ke area ini, Yesus dan anak kecil. Mungkin Yesus berdiri, kemudian tangan Yesus ada di bahu anak itu. Atau mungkin Yesus lagi jongkok juga di samping anak itu. Dan di tengah-tengah mereka, di antara mereka ada banyak laki-laki dewasa, pria yang lantang dan bercita-cita tinggi. Kemudian Yesus bilang ayat 4 dan ayat yang kedua. Apa intinya? Ayat 4. Saya kasih tanda warna kuning di situ. Merendahkan diri. Seorang yang dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, maka ciri yang gak bisa dihilangkan adalah merendahkan diri. Dia membuat dirinya rendah. Dia punya sikap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menghilangkan ketergantungan pada diri sendiri. Saudaraku, tahukah Anda bahwa musuh kerajaan Allah salah satunya adalah pemerintahan diri sendiri. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu terkoneksi kepada sistem dunia, kepada penguasa kegelapan iblis. Jadi 3 hal yang saya sebutkan barusan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu wujud pemerintahan diri. Itu terkoneksi kepada sistem dunia ini. Lihat kehidupan zaman now, mementingkan. Ngapain bantu orang, kita aja kurang. Ngapain harus memberi? Ngapain harus bantu? Ngapain? Alasannya apa? Tetapi kerajaan Allah bukan itu yang dia maksud. Ketika kita diperintah oleh Yesus, hidup kita dikuasai, Roh Kudus memenuhi hidup kita, menguasai seluruh kehidupan kita, maka hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang diam dan memerintah dalam hidup atau rasa. Jadi saudaraku, budaya zaman now diukur dari apa? Pencapaian. Semua kehidupan diukur dari pencapaian. Apa kemajuanmu? Pencapaian apa yang sudah kamu dapat? Seolah kita harus meningkatkan standar kita secara pribadi, mungkin dalam kepemimpinan kita untuk naik level ke tingkat berikutnya. Padahal saudaraku sekalian, terkadang dalam hidup ini kita mengira Tuhan menaikkan standar kita. Padahal sebenarnya Dia sedang menurunkan. Kita harus terima. Saya orang Pentakosta. Saya sholat di Pentakosta. Kalau berdoa, itu ada makna. Menganggap bahwa aku gak bisa tanpa. Dia mencoba menghancurkan kedagingan kita, keinginan mata kita, kesombongan kita, untuk membuat kita bisa masuk ke tempat yang dia undang untuk kita tempati. Karena selama kita punya keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, percayalah, kita tidak sedang ada dalam sistem nilai kerajaan. Kita tidak sedang hidup di dalam seperti yang Tuhan mau. Itulah saudara. Jangan bangga kalau kau belum hidup. Bersukacitalah kalau kau masuk dalam baptisan api. Kita golongan karismatik mendewakan baptisan roh.
lupa ada baptisan berikutnya, baptisan api. Apa itu? Penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, enggak. Dia sengaja untuk menuntun kita ke sebuah jalan lembah kegelapan namanya, agar kita diproses, dibentuk, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup itu dibuat nol sama Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan, ada saatnya kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, kita mungkin kurang makan, mungkin waktu kita habis, seolah kita ini diizinkan melalui banyak hal-hal yang kita nggak suka. Percayalah, Dia punya tujuan memurnikan kita. Amin. Karena gereja, kalau ada di zona nyaman, dia nggak bisa maju. Serius. Gereja mula-mula, setiap kali ibadah di katakombe. Kalau tahu katakombe, kuburan-kuburan yang belum dipakai di bawah tanah. Kalau mereka punya sebuah teks kitab suci, dibaca cepat-cepat. Mereka punya simbol iktus, ikan. Digambar sedikit, maaf ya, saya pakai kaki, maaf ya. Saya pakai gambar ikan gini. Saya tinggalkan. Ada orang melanjutin gambar ikan yang saya buat. Dia berarti anak Tuhan. Dia mau ikut persekutuan. Dan gereja masa itu maju. Mereka beribadah di gereja-gereja dengan kondisi terancam karena nama Yesus. Saudaraku, jangan sampai kenyamanan kita tinggal di Jakarta membuat engkau juga tidak mau bersemangat mengimu Tuhan. Padahal sudah enak. Gereja ini bagus, saya datang tadi pertama. Datang sama Pak Gembala, gereja bagus banget Pak Gembala. Jangan kenyamanan ini membuat kita tertidur secara rohani. Amin. Harusnya kita bangkit, karena tadi ada api Roh Kudus yang membakar kita, membawa kita kepada penderitaan yang memurnikan iman kita. Masih juga ada ini. Karena amin tadi di atas. Kasihan dia. Saudaraku, Tuhanlah, Dia ingin menyelaraskan frekuensi hidup kita dengan detak jantungnya Tuhan. Bagi yang mau merendahkan dirilah, maka kunci kerajaan sorga diberikan. Katakan amin dulu baru saya cerita. Berapa banyak dari kita pernah dengar istilah eklesia? Cuci tangan. Kalau sudah semua nggak saya ceritain. Tapi kalau ada satu pun yang belum cuci tangan, saya ceritain. Berarti saya ceritain ini. Eklesia itu kan sama dengan gereja. Eklesia adalah orang-orang yang dipilih untuk mensejahterakan rakyat di zamannya Kekaisaran Romawi. Semacam badan penasehat raja. Tugasnya adalah mereka mengambil keputusan, mendengar instruksi raja, kemudian mengaplikasikan, mengeksekusi semua berita atau instruksi raja ini ke masyarakat. Harapannya apa? Kalau melakukan perintah kaisar ini, maka masyarakat nanti akan makin sejahtera. Eklesia inilah orang-orang yang memperluas kekaisaran. Mereka melakukan banyak strategi-strategi agar rakyat makin sejahtera. Di zaman itu, para eklesia, mereka akan bertemu dalam sebulan maksimal 4 kali. Eklesia harus dapat menangkap apa yang menjadi visi raja. Mereka tangkap itu, mereka dengar, mikir bagaimana caranya mengaplikasikan apa kata raja ini di masyarakat kepada rakyat. Seorang eklesia nggak boleh salah menangkap isi hati raja. Dia mesti sefrekuensi dengan isi pikiran raja. Caranya apa? Dia mesti tetap hormat dan tunduk kepada raja. Raja nanti bersabda, tugasnya mengeksekusi perintah itu agar masyarakat makin sejahtera. Bukankah kita ini eklesia sang raja kita, saudara? Bukankah kita gerejanya? Apa yang perlu tahu? Berlutut agar kau bisa mendapatkan pikiran raja. Berlutut agar pikiran seirama seperti isi hati raja. Berlutut dan minta pengilhaman baru agar kami, agar kita semua
dapat seirama dengan detak jantung Raja kita. Karena tugas kita menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan dimanapun kita. Orang kalau ke Roh Kudus itu tidak membawa kebanggaan secara semata, tapi sebuah tanggung jawab. Aku menjadi saksi bagi Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di rumahku, di keluargaku, di komunitasku, di arisan margaku, karena aku orang Batak. Ya, dan di komunitasku, di tempat pekerjaanku, dan lain sebagainya. Yang sepakat katakan amin. Engkau menjadi saksi. Dia buat engkau rendah dalam penderitaan untuk engkau dipromosikan lebih tinggi lagi. Yang terakhir, kita akan selesai berkomentar. Punya waktu 10 menit saya selesai. Yang ketiga, orang kalau penuh Roh Kudus, kita mematikan roh yatim. Apa itu? Wahyu 5 ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada-Ku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Saya bacakan langsung Yohanes 10 ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudaraku, dari ayat ini kita diberikan pemahaman baru oleh Alkitab, konstitusi kerajaan Allah. Ada dua gambaran mentalitas dalam kehidupan gereja. Satu, mentalitas singa, dan yang kedua, mentalitas anak domba. Saya bahas yang pertama dulu. Apa yang dimaksud dengan mentalitas singa? Ini dia. Yesuslah singa Yehuda yang diceritakan itu. Dan kita membaca tadi, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Bukankah kita ini memiliki mentalitas singa karena Yesus kita sudah menang? Iya, kita menang. Dia disebut dengan Kristus. Arti Kristus adalah di bahasa Yunani. Kalau Mesias itu bahasa Ibrani. Kristus artinya Raja yang diurapi. Karena kita bertuhankan Yesus, taruh dia sebagai Raja dalam hidup kita. Karena dia menang, kita menang. Betul nggak? Ya. Kita menang atas dosa dan maut. Karena dia juga mengalahkan dosa dan maut. Kemudian, singa itu gambaran dari apa? Kita memerintah selama-lamanya dengan Yesus. Pernah dengar istilah langit dan bumi yang baru? Nah, itulah akhir dari kehidupan kita. Memerintah bersama dengan Yesus dalam langit dan bumi yang baru nanti. Kemudian, bukankah darahnya berkuasa? Usir setan. Dalam nama Yesus setan, kau pergi. Biru-biru Yesus menyembuhkan kami. Sembuh nggak? Sembuh. Karena darah Yesus berkuasa. Yesus menang, kita juga menang. Kemenangan ini, saudaraku, menjadi identitas gereja di zaman sekarang. Kita sedang bertumbuh menjadi singa-singa Yehuda dalam konteks kita masing-masing. Sekarang saya tanyakan kita, secara kenyataan, apakah kita sudah sungguh-sungguh menang? Masih ada hutang kah? Pinjol? Yaitu karena kau salah atur keuangan kau. Coba kau atur keuangan yang baik. Gak terjerat kita. Jangan lebih besar pasak daripada itu prinsip firman. Tapi kan kami masih, kita mengalami penderitaan. Kita tinggal dalam dunia yang jahat.
kadang-kala kita bisa menangis. Kadang-kala kita banyak keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita masih mengalami penderitaan akibat kesalahan orang. Kesalahan itu ditimpakan kepada kita. Kita masih ditipu sama orang. Kita udah baik-baik tolong dia. Dia nulis-nulis untuk kita minta bantuan. Kita tolong. Sekarang kita ditipu. Kita dirugiin sama dia. Kita juga masih mengalami. Itu makanya Yesus juga memberikan identitas kedua kepada kita. Identitas sebagai anak domba. Di identitas secara anak domba inilah kita bisa menang. Yesus menang di kayu salib. Ya, dia menjadi anak domba Allah. Dia menjadi domba yang lemah seperti kita hari-hari ini. Lemah. Tetapi ada yang Roh Kudus ingin tolong kita. Agar semua spirit mentalitas ini ada dalam kehidupan kita. Apa itu? Kesederhanaan dan kerendahan hati seperti seekor domba. Raja itu mengalirkan Roh Kudus kepada kita. Satu sisi kita punya sifat pemenang, di satu sisi kita juga adalah orang-orang yang tetap ingin, tetap orang-orang yang sudah mengalami penderitaan, tetapi kita terus mengalami Tuhan dalam masa-masa sulit kehidupan. Tuhan tahu nggak nama kita? Pak Edi, Tuhan kira-kira tahu nggak? Tuhan tahu nggak nama Bapak? Tahu ya? Ada domba namanya Edi. Ada domba namanya Janus. Ada domba namanya Roy. Ada domba namanya Pak Iwan, Sanusi, dan lain sebagainya. Semua kita diingat sama Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang baik. Yesus mengetahui nama kita. Dan dia memanggil kita dengan nama kita. Keren sekali. Apa yang Tuhan ingin ajarkan dari anak domba? Hubungan yang pribadi. Gak ada orang berani dekat-dekat singa, betul gak? Ada di antara kita yang binatang, hei singa sini kamu, gue kasih lo makan. Gak ada kan? Tapi coba ketemu domba. Baru kemarin dimatikan itu kan? Disembelih. Kita usap-usap tuh kepala domba. Kenapa? Lambang, simbol dari keakraban. Roh Kudus memenuhi kita untuk bisa intim dan akrab dengan Dia setiap hari. Selalu ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita hanya punya mentalitas singa, pemenang, tanpa sebuah hubungan yang intim, percayalah, kita akan takut kehilangan Tuhan kita setiap hari. Saya ini termasuk orang yang kehilangan profil ayah. Kita rasa kehilangan. Saya rasa kehilangan. Sehingga ketemu dengan Pak Arifin, Pak Roni, mereka bapak saya. Pak Roni adalah orang yang memeluk saya ketika saya lagi tidak dianggap sama orang. Pak Roni, dia mendoakan saya Mazmur pasal 23. Pak Janus, sekalipun kamu dalam lembah kegelapan, Tuhan memelihara ini. Suatu kali ada hal-hal yang saya nggak pernah cerita sama Pak Roni. Pak Roni, kamu itu domba. Aku ini bapakmu. Kenapa nggak cerita sama saya? Domba itu simbol dari keakraban. Roh Kudus membuat kita untuk kita menghancurkan roh yatim dalam hidup. Apa itu? Bersaing dan ingin menonjol. Kita merasa terisolasi, merasa tertolak, menjalani kehidupan sendiri. Kita merasa ketakutan, kita tidak aman, kita perlu membuktikan diri siapa ini. Kita merasa bahwa kita mesti ini kuasa saya dalam pelayanan, kamu nggak boleh masuk ke sini. Kita menghalang-halangi orang untuk maju dalam pelayanan. Kita menjadi seorang yang orientasinya bekerja dan bekerja. Kita nggak percaya kepada orang. Kita merasa teraniaya. Kita mentalitas korban, merasa terhukum tiap hari. Sehingga kita merasa Tuhan itu nggak ada. Orang saya menderita terus. Masalahnya karena kamu kehilangan papa di surga. Jika kamu merasa kamu gak berarti,
Kamu dia gak dipakai Tuhan. Gak baca Alkitab sehari langsung merasa tertuduh. Percayalah, Bapa di surga kita itu Bapa yang tahu segala seluk-beluk kehidupan kita, sampai hal-hal yang sangat detil dalam yang dia rindukan bersekutu dengan Anda setiap hari. Itu makanya istilah aku pergi tidak membuat kamu menjadi yatim, tidak menjadi piatu, tapi aku kirimkan seorang penolong yang lain, Roh Kudus, untuk menuntun kamu kepada kebenaran. Saya punya keyakinan begini, seorang yang dipimpin Roh Kudus, dia menjadikan dirinya sebagai anak atas otoritas yang ada di atas. Saya tidak lagi mengalami dosa terintimidasi dalam pelayanan. Kenapa? Karena ada Pak Roni Daud Simeon yang tahu saya persis anaknya ini modelnya. Anda tidak perlu lagi terintimidasi karena dalam pelayanan, karena kamu tahu bahwa Pendeta Markuslah jadi Bapak rohanimu yang siap menolong kamu dalam kondisi-kondisi yang sulit. Tuhan itu gak menuntut kesempurnaanmu, Tuhan menuntut hatimu. Apa pernah Anda punya anak, Anda paksa dia harus nilai 100 matematik, mati dia besok. Saya setiap kali gitu. Kalau terima rapor anak saya, orang si Joyce anak saya, dia kan kayak bapak, dia suka matematik. Langsung sekali, Miss, anak saya matematik gimana? Lolos Pak, lolos. Langsung saya bilang, ayah bapak. Jadi anak saya itu bersuka cita punya bapak kayak saya. Lolosannya sudah bagus, karena bapaknya tahu, aku juga dulu kayak gitu. Belajar matematik paling gak suka, tapi kalau belajar agama 100. Bapaknya pendeta. Ingat, Tuhan sayang. Roh Kudus memastikan kalau disayang Tuhan sayang. Kau melakukan sedikit dosa, Tuhan kau gak merasa langsung kehilangan, langsung pergi, langsung menyingkir, enggak kan? Tapi kalau kita melakukan pelanggaran, Roh itu dicalonkan kita, nah kembali ke jalan yang benar, kembali kepada persekutuannya dengan aku setiap hari. Amin. Percayalah, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita hari ini. Tak perlu terintimidasi, sekalipun kita masih hidup sulit, masih mengalami tantangan, masih banyak aniaya yang kita harus hadapi. Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Saya ingin ajak kita untuk mulai connect dia langsung. Kalau kita meminta kepada Tuhan, meminta kepenuhan itu, dia akan melawan. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Haleluya. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Uapanmu mengubah hidupku. Dari awal kita nyanyikan, kita
di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, sejamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kita minta jiwaku haus akan demikianlah jiwaku dengan penuh kerinduan haus akan Engkau. ku rindu selalu Tuhan, Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan
Bagi kami yang belum dibaptis Roh Kudus turun atas kami. Kami mengalami kepenuhan-Mu setiap saat, setiap hari Tuhan. Karena potensi kami akan maksimal kalau kami tinggal dalam hadirat. Teruslah Kau bekerja melanjutkan karya atas gereja di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang Kau tetapkan menggembalakan kawanan domba. Mereka sedia sekata dengan persatuan roh. Mereka menggembalakan seperti Kristus. Berkat atas umat-umat-Mu, mereka mengalami Engkau setiap hari. Demi nama Yesus Sang Raja, kami berterima kasih dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu, silakan. Bapak Ibu diberkati di hari ini. Atas nama Gembala dan Jemaat, kami ucapkan terima kasih Pak Janus atas pelayanannya pagi dan siang. Pak Janus adalah dosen saya. Terima kasih Pak Janus. Berdiri. Sudah mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Bapak makasih buat hari ini Bapak. Kami mengucap syukur kalau kami hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu boleh menguatkan hidup kami. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Biar kami tetap mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu siang. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Pak Janus. Terima pelayanannya, dosen pengajar, pakai Tuhan luar biasa dalam pengajaran. Ya, Bapak, terima kasih Bapak. Kami silakan semua ke dalam tangan. Saya undang Ibu Agusti. Bapak, kami percaya kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit kami percaya sudah disembuhkan, karena oleh biru Yesus kami semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Kami yang punya persoalan apapun, kami percaya ketika kami berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami akan dimampukan ya Bapak, karena Roh Kudus tinggal di dalam kami, dan kami percaya kami akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya berkat Allah menyertai kami semuanya. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu, keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan lewat tanganmu, lewat hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.